Hai sobat, apa kabar? Senang sekali aku Fitri Masfufa hari ini bisa hadir di episode perdananya Digital Inspiring Talks, tentunya di Potret Podcast Telkom Regional 3. Yang hari ini tentunya Fitri nggak sendiri ya, karena aku sudah ditemani sama seseorang yang nanti akan aku perkenalkan. Well, pertama-tama selamat datang di episode perdananya Digital Inspiring Talks ya, yang tentu sobat sudah tunggu-tunggu nih pastinya. Nah, untuk Digital Inspiring Talk sendiri itu sebenarnya apa sih? Apa aja yang bakal kita omongin di sini? So, this is a podcast tentunya ya, yang isinya adalah obrolan santai, gak usah serius-serius amat ya, tapi obrolannya sangat menginspirasi, sangat mengedukasi, terutama untuk anak muda, seputar dunia pendidikan, lifestyle, terus juga yang lainnya. Pokoknya banyak banget di era digital ini, yes. Dan tentunya kami akan selalu mengundang narasumber yang inspiratif dan juga narasumber yang milenial. Oke? Dan Fitri ingatkan juga nih sobat, kamu bisa banget menyimak obrolan ini ya di Langit Musik. Dan kalau sobat mau menyaksikan ya, mau lihat langsung, kamu bisa menyaksikan di YouTube channel Wi-Fi ID Jabar. Oke? Langit Musiknya di mana Fitri? Sekali lagi di Potret Podcast Telkom Regional 3. Baiklah, kita langsung aja kenalan sama narasumber yang sudah hadir di samping Fitri ya. Dimana di episode pertama ini Digital Inspiring Talks bersama Duta Pendidikan Jabar 2020. Halo, Neng Yupi Amalia. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Panggilannya Neng, Yupi? Yupi aja, baiklah. Yupi Amalia gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di saat pandemi ini nanya kabar tuh benar-benar harus banget ya. Iya. Dan kita tuh harus memastikan benar baik gak nih. Soalnya sakit sedikit semua orang takut ya kalau Iya. misalkan deket-deket sama orang yang sakit. Oke, untuk sobat ya, narasumber yang sudah hadir hari ini benar-benar orang yang aktif, produktif, rajin juga, karena ini terbukti dengan banyaknya pengalaman dan prestasi yang sudah diraih. Mulai dari mengikuti organisasi, semua jabatan pernah loh dicoba ya sama Yupi Amalia. Sadar nggak nih Yupi, semua organisasi, semua jabatannya tuh pernah dicoba? Enggak sih. Nggak sadar ya? Oke, baiklah. Karena kalau Fitri lihat dari CV-nya Yupi Amalia, jadi ketua pernah, wakil ketua pernah, sekretaris, bendahara, koordinator, pengurus, anggota forum, dewan mahasiswa. Wow, banyak banget ya. Yang belum jadi apa ya kira-kira ya kalau di organisasi? Kayaknya semua udah banget dicoba. Pengalamannya pun banyak banget ya. Masya Allah sekali, benar-benar rajin sebagai narasumber, sebagai pembicara di berbagai acara sobat ya. Dan Teh Yupi juga sebagai MC juga. Ih, asik banget ya. Oke, dan gak cuma mengikuti organisasi, terus juga pengalamannya banyak juga nih sobat. Penghargaan yang didapat oleh Teh Yupi juga banyak banget. Pernah merasakan sebagai juara ketiga, juara kedua, juara ke-1 apalagi tentunya di berbagai bidang akademis dan non-akademis tentunya ya. Yupi Amalia ya, dan juga penerima award, penerima beasiswa, wih luar biasa, dan juga menjadi mahasiswa terbaik, serta beberapa tahun lalu juga menjadi duta. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini kalau misalkan lagi banyak orang ya, aku pengen tepuk tangan ya untuk Yupi Amalia, narasumber kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang di belakang. Oh ya, diingatkan juga nih sobat ya, buat sobat yang sedang menyaksikan di YouTube channel, mohon maaf, Fitri izin tidak memakai masker, tapi kita semua sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada, dan tentunya teman-teman yang bekerja di belakang ya, semua memakai masker. Oke, biar tampak terlihat cantik ya, Yupi Amalia tuh seperti apa gitu kan ya tampilannya, boleh izin dibuka maskernya? Oke. Baiklah. Baik, siap. Nah, ini satu pertanyaan Fitri buat Yupi. Di saat pandemi sehat full banget? Apa pernah sakit?
Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini sehat-sehat saja. Sehat terus ya. Kalau boleh tahu dari zaman SMP sampai sekarang sehat terus? Enggak juga ya, karena manusia biasa ya. Soalnya bener-bener nih sobat, kalau sobat udah mengenal Yupi Amalia ya di Instagram, Yupi Amalia adalah seorang sesosok ya yang benar-benar sangat aktif sekali, yang tadi Fitri udah sebutkan di dunia organisasi, apalagi terus juga mengikuti beberapa ajang-ajang yang nanti Fitri juga bakalan tanya-tanya ya seputar tentang Duta Pendidikan Jawa Barat tahun 2020 dan juga pernah menjadi Duta Kooperatif di tahun 2018. Betul ya, Duta Kooperatif Jawa Barat di 2018. Oke. Nah, aku juga mau tanya, ada tips manjur nggak sih untuk selalu sehat ini? Karena kan kalau kita sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas, betul kan ya Yupi ya? Nah, tips manjur sehatnya Yupi Amalia itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya sendiri, tentunya kita harus jaga pola makan. Pola makan, oke. Olahraga, kebersihan, karena itu yang paling utama. Dan yang terakhir itu jangan terlalu banyak pikiran. Oke. Jangan terlalu banyak pikiran. Ingat ya, lagi pandemi, stres sebenarnya meningkat ya. Nah, kalau tadi itu tips sehatnya ala Yupi Amalia. Tapi kalau misalkan ngomongin mengelola stres dulu nih, karena kan kalau anak-anak sekolah, apalagi tingkat-tingkatan terakhir, kalau SMP berarti tingkat 3 kelas 9, kalau SMA kelas 12, terus kalau kuliah udah pasti lah ya tingkat akhir, nyusun skripsi, itu kan pasti semua orang tuh pernah merasakan yang namanya stres gitu kan. Mengolah stresnya gimana nih? Kalau saya sendiri sih biar nggak stres, mengisi waktu-waktu tersebut ya dengan lebih sibuk gitu. Lebih sibuk, oke. Kalau saya gitu ya, semakin santai itu ya semakin stres. Oke. Kenapa gitu ya? Biar nggak kepikiran, biar nggak banyak pikiran, ya kita isi waktu-waktu tersebut biar nggak stres dengan suatu aktivitas yang memang membuat kita nyaman gitu. Oke, baiklah ya. Ini Fitri juga kaget ya sobat ya, karena berbanding terbalik. Tapi mungkin buat kamu yang mau mencoba tips dari Yupi Amalia, wajib banget untuk dicoba, karena kan kita nggak pernah tahu kalau kita tidak mencoba ya. Kalau kamu lagi stres, berarti kamu cari kesibukan yang emang sobat sukai ya bidangnya ya. Kalau Fitri, kalau ditanya Fit, kamu mengolah stres apa? Aku kebalikan ya, aku mencari kesantaian. Entah karena aku suka banget tidur ya, nggak tahu kenapa tidur tuh udah jatuh cinta banget kalau Fitri. Terus juga santainya aku biasanya mengolah stres itu dengan mendengarkan musik ya. Memang sih kata teman-teman saya juga, kamu tuh banyak kerjaan, sibuk, tapi kalau stres anehnya pengen ngapain gitu. Jadi pengennya ngerjain apa, kalau orang kan kalau stres ya senang-senang, betul gitu. Ini malah kebalikannya. Luar biasa sekali ya, benar-benar ucapannya terbukti dengan hasil yang sudah diraih banyak sekali. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya Yupi Amalia saat ini ngapain aja sih? Untuk saat ini sih alhamdulillah saya selain berbisnis juga nge-MC, kadang nge-MC, kadang nge-host juga. Kadang juga kan kebetulan saya dipercaya untuk menjadi asisten dosen. Asik, luar biasa banget. Ini masih muda banget loh sobat ya, tapi udah jadi asisten dosen. Boleh dong diceritain, aku juga penasaran banget, kok bisa sih jadi asisten dosen, itu gimana ceritanya nih? Jadi pertama kali aku masuk memang nggak tahu kenapa dosen langsung nyuruh bantuin ini. Akhirnya alhamdulillah dengan kinerja ya dari pengalaman alhamdulillah dipercaya hingga saat ini untuk membantu di kampus. Jadi di saat orang senang-senang, di saat orang memang refreshing, apalagi sekarang di tingkat akhir ya, orang itu ini saya ya alhamdulillah mengisi waktu tersebut. Baiklah. Kalau sekarang berarti jurusan apa nih yang sedang ditempuh di kuliah? Komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Nusantara. Atau disingkatnya UNINUS ya. Dan Fitri juga sempat lihat nih di CV-nya Yupi Amalia, di mana Yupi Amalia juga pernah mengemban ilmu alias kuliah itu di universitas yang lain juga ya. Betul, alhamdulillah. Dulu pertama 2016 masuk saya mendapatkan beasiswa kuliah di D3 Informatika di Universitas Nasional Pasir.
oke. Hatta. Nah, Oke. Sampai 2 tahun 4 semester karena kebetulan memang saya bukan skillnya di situ. Saya kurang senang, akhirnya saya cuti masuk kuliah di Universitas Islam Nusantara. Alhamdulillah di situ saya mendapatkan beasiswa hingga sampai saat ini. Gitu. Oke, baiklah, berarti ngerasa gak sreg ya ketika masuk ke informatika. Nah, terus sregnya akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa lagi dan masuk ke jurusan komunikasi ya. Nah, apakah Yupi Amalia sudah tahu dari awal kalau bakatnya itu emang di di jurusan komunikasi apa gimana nih? Memang betul, karena dari SMA saya kan suka MC gitu. Dari SMA saya jurusannya IPS. Jadi benar-benar suka bicara. Dan akhirnya pas jurusan informatika kan itu menghitung. Jadi saya tuh ngerasa ini bukan skill saya. Baiklah. Belakang saya. Saya mencari-cari informasi dan mendapatkan jurusan yang memang sesuai dengan dengan latar belakang saya. Gitu. Siap, luar biasa ya. Emang dari sekolahnya emang udah suka banget ngomong ya. Kayaknya nanti sebentar lagi setelah diundang di Potret Podcast Telkom Regional 3, ini Yupi Amalia langsung bikin podcast sendiri nih. Asik. Ya. Suka ngomong ya, terus juga tadi disebutin berbisnis juga. Wah, udah masuk ke berbisnis, terus juga suka ngomong, dipaduin jadi satu, udah deh jadi marketing gitu kan ya, marketing untuk diri sendiri. Karena ini terbukti sobat ya, dimana Yupi Amalia punya bisnis sendiri juga. Kalau Fitri boleh sebut, ini ada 3 betul ya? Iya betul. Yang pertama ada nganter_1234. Itu isinya bisnisnya apa tuh? Jadi itu seputar baju fashion ya untuk mahasiswa-mahasiswa atau yang mau membuat kaos, jas, meja dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah saya menyediakannya. Gitu. Barangkali di sini juga atau penonton yang mau membuat baju, kaos atau apalah itu bisa langsung menghubungi saya dengan mengunjungi Instagram ya. Sekali lagi nganter_1234. Bagus sih ini namanya ya, nganter. Jadi dianterin ya si produknya. Terus juga ada LUK_hijab. Ini nggak usah ditanya sih ya, udah pasti menjual hijab juga tentunya. Apakah yang dikenakan sama Yupi Amalia dari produk sendiri? Bukan, kalau ini kenang-kenangan dari teman saya. Luar biasa. Baiklah. Dan satu lagi punya bisnis undangan digital 674. Iya, betul ya. Jadi itu sebuah bisnis tentang undangan. Barangkali di sini penonton yang ingin menikah boleh nih buat undangan, karena sekarang kan sudah serba digital. Betul. Luar biasa sekali. Ini benar-benar mencerminkan bahwa Yupi Amalia seorang milenial ya, anak muda yang ini terbukti banget nggak cuma dari prestasi yang sudah diraih, tapi terbukti juga dengan mencoba-coba hal baru ya, dan melek sekali dengan teknologi di era digital sekarang ini. Asik banget. Yang belum dicoba apa sih Yupi Amalia ya? Masih banyak tentunya. Dan kalau Fitri bisa bilang yang belum dicoba kayaknya satu. Apa? Menjadi istri yang baik. Insya Allah ya. Kalau udah lulus nih kayaknya. Baiklah. Aku sekarang pengen tanya-tanya juga sekarang ke Duta Pendidikan ya, dimana Yupi Amalia berarti sudah mencoba mengikuti sebuah ajang, bisa dibilang sebuah ajang ya, Yupi ya. Mulai dari tahun 2018. Apakah emang dari 2018 baru mencoba atau tahun sebelumnya pernah mencoba ajang yang lain? Alhamdulillah sih dari SMA juga sih saya pernah sering mengikuti dan mungkin keseringan, bukan keseringan sih, jadi mencari pengalaman meskipun gagal, jadi saya terus mencobanya. Gitu. Jadi kalau saya kalau saat gagal ya bukan down, tapi terus mencoba menggali gitu. Asik. Berarti Yupi Amalia tuh termasuk orang yang kalau jatuh itu nggak akan putus asa dan menyerah ya. Malah itu jadi salah satu semangat baru lagi untuk mencoba hal yang baru lagi ya. Di 2018 berarti baru pertama kali mencoba ajang sebagai duta. Iya, betul. Kenapa nih bisa di 2018 ikutan duta kooperatif Jawa Barat? Waktu itu saya dikasih link sih ya, sama salah satu dewan yang
tidak dapat saya sebutkan. Oke, baik. Saya diarahkan kamu mengikuti ini agar tersalurkan. Caranya saya mencoba dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi duta pendidikan di Jawa Barat ini. Gitu. Itu seleksinya susah nggak sih ikutan duta kooperatif untuk kooperatif? Kalau dibilang susah ya susah karena bukan hanya teori, bukan hanya kemampuan, juga keberanian tentunya. Karena saya melihat orang lain gitu ya, itu lebih sukses, lebih luar biasa daripada saya. Mungkin yang pertama harus ditanamkan dalam diri itu pertama dalam mengikuti ajang itu kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri, setuju banget sih. Nah, Fitri juga penasaran nih, duta kooperatif ini apakah dibuka untuk umum? Karena kan kalau misalkan kita ngomongin koperasi nih ya, Yupi ya, koperasi kayaknya untuk anak muda bukan jarang sih, tapi kebanyakannya tuh kalau yang masuk koperasi biasanya sudah berkeluarga, ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan ya sobat ya, setuju ya. Nah, adanya duta kooperatif di tahun 2018, apakah itu ajang pertama atau sudah ke berapa kali nih? Ajang pertama. Ih, asik banget. Jadi juara keberapa waktu tahun lalu? Kalau aku sih masuk ke pengurusan aja. Karena kan memang karena aku awal gitu ya. Jadi awam banget. Tapi di situ saya belajar tapi alhamdulillah gitu ya, saya menjadi kepengurusan, saya banyak belajar dari situ dan mencoba selanjutnya. Baiklah. Ih, keren banget. Berarti belajar bisnis juga salah satunya dari mengikuti itu? Itu juga ya? Karena dulu pertama saya masuk duta koperasi karena kebetulan saya juga direkrut untuk menjadi keanggotaan koperasi Pengguna Jawa Barat. Jadi saya tuh belajar disalurkan gitu. Asik, mantul banget ya. Ini kalau untuk program kerja si duta kooperatif ini ngapain aja sih, Yupi? Kan kita ketahui bahwa koperasi di Jawa Barat itu banyak banget. Mereka itu belum terlihat gitu. Dengan adanya duta koperasi itu kita membantu untuk para masyarakat untuk dipamerkan gitu. Bahwa duta kooperatif ini menjadi suatu bukan sarana sih ya, wadah untuk para masyarakat yang mempunyai koperasi-koperasi atau PKM-PKM yang memang berkualitas tapi belum tersalurkan. Asik, luar biasa. Pada saat itu juga pernah di Gedung Sate. Setahun kita menjabat, langsung kita membuat pameran koperasi gitu ya. Di mana itu terkumpul semua masyarakat yang memang mempunyai koperasi meskipun itu kecil gitu ya. Nah, itu di 2018. Berarti masih berlanjut ya untuk duta kooperatif tuh setiap tahun ya? Atau 2 tahun sekali? Satu tahun sekali. Berarti kesempatan sobat bisa banget ya mengikuti ajang-ajang seperti ini nih sobat ya. Pakailah waktu kamu seberguna mungkin ya. Santai boleh, tapi kembali lagi ke serius ya. Itu tentang duta kooperatif di 2018 ya, dimana Yupi Amalia bisa dibilang menjabat sebagai duta kooperatif pertama ya di Jawa Barat. Nah, kalau untuk duta pendidikan, perbedaan sama duta kooperatif kalau untuk masuknya apa nih? Hampir sama sih. Kalau pertama masuk hampir sama, kita dites, kita skill, terus bahasa gitu ya. Mungkin kalau perbedaannya dari keduanya itu dari segi apa yang kita olah. Kalau duta koperasi itu tentang koperasi, kalau duta pendidikan itu tentang pendidikan. Baiklah. Nah, kalau mengikuti duta pendidikan, kan kalau tadi duta kooperatif Yupi dikasih taunya informasi tersebut itu dari salah satu dewan yang nggak bisa disebut. Nah, kalau Yupi ketika ikutan duta pendidikan itu dapat dari mana sih? Itu kebetulan kan kalau udah masuk duta kooperatif itu ada grupnya ya. Nah, itu saya selain mencari juga
awalnya dari info dari teman-teman ada info nih, ada ajang lagi tentang duta pendidikan, barangkali ada yang mau ikut. Nah itu saya mencoba dan akhirnya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi duta pendidikan Jawa Barat tersebut. Gitu. Berarti di grup ya, karena kan kalau udah masuk ke ajang-ajang kayak gitu udah pasti bakal disatukan ya untuk berkomunikasi dan buatlah grup. Dan itu ya salah satu manfaatnya ketika kita mengikuti organisasi, komunitas, terus udah masuk grup. Wah, infonya tuh dari luar tuh banyak banget. Nggak cuma untuk mengikuti duta pendidikan salah satunya aja. Misalkan kita ikutan organisasi ya, Yupi ya. Terus orang dari grup tersebut ngasih tahu, ini ada lowongan kerja kesini loh. Itu ya salah satunya ya. Jadi pasti ini buat sobat terutama yang masih muda-muda banget, apalagi masih pelajar ya. Ayo ikutan segala organisasi ya. Dan ini nih biasanya suka jadi pertanyaan ya. Orang-orang tuh sebenarnya pada aktif ya kalau sekarang tuh megang handphone tuh aktif banget, di social media tuh aktif banget, tapi biasanya tuh orang-orang pada kurang update tentang informasi-informasi seperti ini. Nah, Yupi Amalia tadi kan disebutin tahu informasinya dari grup. Nah, kalau misalkan kita mau cari sendiri, itu di mana aja sih akun-akunnya atau website-websitenya? Sekarang kan emang udah zaman digital ya. Semuanya serba online. Kita tinggal mau cari informasi, tinggal cari di Google, cari di IG, cari di Facebook, cari di web, dan itu kita asal tinggal mau, semua informasi ada. Gitu. Asal kitanya mampu memilah dan memilih dan memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi. Jangan cuma Facebookan aja, jangan cuma IG aja gitu. Jadikan media sosial ini menjadi suatu sarana kita untuk membangun kerangka kita untuk berprestasi. Siap. Nah, Fitri kepo juga nih, ini nggak tahu jadi sebuah challenge ya di obrolan ini untuk Yupi atau enggak ya. Tapi kita coba aja sobat ya, karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Nah tadi kan disebutin kalau di media sosial manfaatkan untuk cari informasi ya. Nah Fitri pengen ngulik ingatannya Yupi Amalia. Kan sosial media kita sebut ya satu-satu ya. YouTube apa punya YouTube channel? Punya. Wih, mantap ya. YouTube, Twitter punya? Nggak punya. Twitter. Berarti harus bikin ya. Soalnya biasanya anak-anak Twitter tuh anak-anak suka curhat ya. Setuju? Ada di sini anak Twitter yang suka curhat ya? Termasuk saya. Berarti Twitter nggak punya. Facebook ada ya? Ada. Facebook ada, Instagram ada? Ada udah pasti. TikTok ada? Gak punya sih. Aduh, harus buat nih ya. Harus dibikin challenge nih ya untuk mempromosikan sebagai duta pendidikan. Tapi sekarang udah pensiun. Nggak pensiun sih ya. Kalau menurut saya kan itu TikTok itu buat kayak joget-joget kayak gitu. Memang ada sih orang yang mengaplikasikannya itu pendidikan atau edukasi, tapi saya bukan tipe orang yang seperti itu. Iya. Masih kurang pede. Baiklah, masih kurang pede, tapi suatu saat kayaknya Yupi Amalia bakalan pede untuk bermain TikTok ya. Nah, Fitri mau tanya nih ya, entah baru-baru kemarin atau bebas deh, pokoknya seingatnya Yupi Amalia. Ketika main sosmed ya, ini yang udah disebutin YouTube, Facebook, dan Instagram. Sebutin informasi apa yang didapat ketika mainin ketiga sosmed tersebut. Dari YouTube, ada informasi apa nih? Banyak sekali. Salah satu yang diingat banget, yang benar-benar jadi tambahan ilmu wawasan untuk Yupi. Itu saya buka kemarin Google, Google karena saya mencari informasi tentang pendidikan yang saat ini, terutama mengenai isu-isu yang sangat berkembang saat ini gitu. Terus dari Instagram juga, kalau saya orang yang memang kepo gitu ya. Saya mencari-cari beasiswa, kalau kebetulan saya berminat banget gitu untuk melanjutkan kuliah. Saya terus mencari informasi-informasi juga seputar pendidikan. Itu yang tadi kembali tentang isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Dan yang saya dapatkan isu yang paling sekarang lagi tenar itu tentang perkuliahan
perkuliahan atau sekolah yang akan dibuka pada bulan Juli mendatang ya. Oke. Saya cari, ternyata begini. Oke, baiklah. Ini kalau dari obrolan di sini ya, sobat ya, ini terlihat sekali dari cara ngobrolnya Yupi Amalia itu benar-benar kritis banget ya. Fitri jadi penasaran nih, ini kalau di rumah gitu ya, lagi di meja makan gitu ya, lagi kumpul sama keluarga, apakah ngomonginnya selalu yang kritis-kritis ya, atau suka ada bercandaannya? Gimana nih? Suka ada bercandaan tapi kalau tipe orang-orang di rumah pakai sama seperti Yupi Amalia, semuanya kritis apa gimana? Kalau saya emang orang yang memang nggak suka bercanda gitu ya. Oke. Nggak suka main. Nggak suka main. Ya, saya ngomong ya sepenuhnya aja. Gitu. Kalau saya ditanya ya, meskipun itu di ranah keluarga gitu ya, di ranah keluarga. Kalau orang mungkin dengan keluarga bercanda bisa. Kalau saya emang bukan tipe seperti orang lain kumpul-kumpul, orang lain gini. Saya lebih baik sendiri gitu ya. Gak tahu kenapa emang karakter saya seperti itu gitu. Oke, baiklah. Jadi kan ada orang yang introvert tapi benar-benar nggak bisa banget nih bersosialisasi sama orang-orang di sekitar. Tapi kalau Yupi Amalia berarti setengah-setengah ya. Introvert itu ketika kalau emang nggak perlu ngomong aja sih, dan bisa jadi extrovert kalau emang dibutuhkan oleh seseorang dan emang harus banget ngomong gitu kan ya. Oke, siap. Saya nih ya, di ranah kampus aja. Kalau saya punya temen gitu ya, tapi nggak kayak orang punya teman itu untuk main, untuk jalan, untuk hiburan atau saya punya teman karena suatu keperluan, karena suatu organisasi, karena kita diikat oleh suatu tujuan. Saya kenal sama mereka itu di ranah organisasi. Saya kenal mereka karena saya membutuhkan. Saya bertanya kepada mereka. Saya punya teman ya karena dilatar belakangi oleh suatu tujuan. Baiklah. Berarti Fitri bisa banget berteman sama Yupi Amalia. Ya udah pasti welcome banget ya kalau untuk berteman ya. Dan pastinya harus punya tujuan nih ya. Karena ini kalau misalkan di suatu perusahaan gitu ya, di suatu tempat kerja, kalau misalkan ada orang yang mau berteman sama Yupi Amalia tuh ibaratkan kayak harus, mana CV-nya? Siniin biar jadi kriteria ya, tapi nggak juga ya, tapi bakal jadi nilai plus kalau misalkan bertemannya itu memang positif dan bermanfaat untuk Yupinya sendiri ya. Tadi disebutin ya, tadi Fitri kan udah tanya tentang membuktikan gitu ya, ketika bermain sosmed apa aja yang udah didapat di YouTube. Lihat-lihat tentang isu-isu tentang pendidikan, dan tentunya nanti juga kita bakalan bahas sedikit ya, walaupun gak serius-serius amat, santai aja sobat ya, buat kamu yang lagi nonton, yang lagi dengerin juga. Terus juga di Instagram nih ya, tadi juga disebutin di Instagram ini cari masih tentang seputar dunia pendidikan juga, dimana mencari informasi tentang beasiswa. Nah ini juga jadi pertanyaan buat orang-orang juga, terutama buat yang memang kurang mampu ya, pengen banget nih mengenyam pendidikan, tapi aduh biayanya nggak ada. Pokoknya yang dipikirin tuh biaya. Dan ini terbukti seorang Yupi Amalia, tadi juga Fitri ngobrol di belakang, di mana Yupi Amalia dari sejak SMP ya. Iya betul. SMP. SMA. Dari sejak SMA sampai kuliah sekarang mendapatkan beasiswa selalu ya. Itu gimana sih caranya? Karena saya terlahir dari keluarga yang sederhana biasa saja gitu ya, bukan terlahir dari seorang konglomerat atau orang-orang yang memang ada. Saya memanfaatkan diri saya, memanfaatkan kekurangan saya untuk saya orang biasa, saya bisa gitu. Dimana saya itu termotivasi dari keluarga saya. Kamu meskipun bapak ibu saya seperti ini, kamu harus lebih dari bapak gitu. Jadi saya termotivasi, saya menetapkan tujuan saya bahwa saya harus mengenyam pendidikan tanpa membebankan mereka. Luar biasa banget. Terus kalau misalkan mau cari informasi, kalau untuk pengalaman pribadinya Yupi nih ketika mendapatkan beasiswa, apakah benar-benar ngetik nih ya di Google beasiswa tahun sekian untuk di universitas sekian, atau gimana nih? Kadang juga seperti itu. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah dari semenjak SMA saya
masuk beasiswa itu mungkin karena dilihat dari nilai ya. Oh, oke. Masuk kuliah, saya alhamdulillah diikuti, disuruh atau perwakilan dari sekolah untuk mengikuti tes beasiswa. Dan kita diajukan 19 orang untuk mengikuti tes, dan alhamdulillah dari 19 orang saya termasuk gitu satu orangnya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini beasiswa yang didapatkan apakah beasiswa prestasi ya berarti ya masuknya? Prestasi akademis, non akademis atau akademis aja? Dua-duanya pernah? Kalau SMA itu akademis. Kalau kuliah itu akademik sama non akademik. Oke, ih luar biasa, aduh ya. Aku sampai pusing banget nih ya, sobat ketika melihat CV-nya Yupi Amalia, ketika melihat prestasi-prestasi yang didapat. Salah satunya juga ini yang paling benar-benar membahagiakan gitu kan ya, untuk diri pribadinya Yupi, terus juga keluarga tentunya dan orang-orang sekitar. Ini kalau untuk di non akademis ini pernah menjuarai ya, juara 3 bela diri tingkat nasional. Tepuk tangan dulu dong di tahun 2019. Ini sesosok Yupi ya sobat ya. Boleh dong agak berdiri dulu ya Yupi Amalia biar dilihat dulu untuk sobat supaya menilai ya. Ini seorang duta pendidikan 2020 ya Jawa Barat, terus juga duta kooperatif Jawa Barat 2018, dan ternyata ini seorang menjuarai bela diri ya. Oke, sudah. Nah, silahkan duduk kembali. Ini kalau dilihat ya, jujur Fitri ketika lihat pertama kali ya, first impression, benar nih, bela dirinya pencak silat aja ya. Oke, boleh dong diceritain kenapa bisa pencak silat? Jadi begini, dulu dari semenjak SMP, saya itu ingin banget ikut taekwondo. Oke. Bela diri itu untuk perempuan juga perlu gitu ya. Betul, untuk menjaga diri. Tapi karena orang tua nggak ngerestui, takutnya gimana, sampai SMA saya juga nggak boleh ikut taekwondo. Dan waktu kuliah, saya memberanikan diri meskipun tanpa izin orang tua gitu ya. Tapi pada saat itu saya membuktikan kepada orang tua bahwa saya bisa gitu. Alhamdulillah, saya diusung dari kampus untuk mengikuti bela diri pancak silat di ITB pada waktu itu, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjuarai juara 3. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tapi sekarang masih aktif pencak silatnya? Enggak, kan sekarang mau tingkat akhir. Waktu dulu itu waktu masa-masanya waktu semester 2, 3, 4 gitu ya. Oh baiklah, jadi belum terlalu sibuk lah ya sama kuliahnya juga, tapi sekarang udah mulai sibuk kesana sini juga. Aku penasaran ketika ikut pencak silat, kan tadi tujuannya mengikuti pencak silat karena seorang cewek juga butuh untuk membela diri, Cina ya. Ya, jadi ketika ada gangguan dari luar gitu kan ya, ketika kita sendiri nih, kita benar-benar bawa diri sendiri, nggak ada orang lain, ya mau nggak mau kita harus berani melawannya. Intinya seperti itu. Pernah nggak ada pengalaman gitu, kayak di tengah jalan, lagi jalan gitu sendirian, terus ada orang yang mengganggu, terus dikeluarkan jurus silatnya? Pernah? Belum sih. Belum ya. Alhamdulillah, semoga enggak ya. Kalau tanding di kampus itu pernah, karena kan sebelum kita diajukan untuk mengikuti lomba juga kita harus melawan dulu teman-teman kita gitu. Sebenarnya sih saya waktu itu nggak ingin ikut lomba. Kenapa? Gitu. Karena ya takut gitu ya, karena takut. Tapi dosen saya, kamu harus ikut perwakilan, kamu harus ikut. Karena saya lihat potensi kamu gitu. Orang emang menyangkanya saya tuh, kok masa iya sih seorang seanggun gitu bisa setuju silat. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kamu itu bagusnya di jurus katanya gitu. Ya saya mencoba aja, kalau gagal ya jangan nyalain saya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya mencoba, dan ternyata ya alhamdulillah meskipun tidak menjuarai juara 1. Tapi luar biasa ya, masuk 3 besar tuh benar-benar harus disyukuri sekali. Yang paling disyukurinya itu tingkat nasional loh sobat ya. Nah kalau aku boleh tanya lagi, itu kan non akademisnya kan, kalau ngomongin akademis wah banyak banget ya sobat ya. Kalau aku sebutin, wah ini banyak banget. Fitri bakalan sebutin juga ya, ini penghargaan yang diperoleh, diraih sama Yupi Amalia
Amalia. Juara 3 Duta Pendidikan Jawa Barat 2020, juara 3 Bela Diri Tingkat Nasional 2019 yang tadi sudah dikatakan juga. Kemudian juga pernah ini sebagai Delegation Indonesia Student Exchange in Malaysia 2020, berarti tahun kemarin ya, pertukaran pelajar sebelum pandemi atau sebelum pandemi, baiklah. Terus juga sebagai mahasiswa terpilih, kemudian juga sebagai juara 2 model hijab, brand ambassador, terus juga penerima beasiswa yang tadi sudah disebutkan, dan juara lomba satu puisi ya di Uninus 2019, lomba make up, terus juga lomba cerdas cermat, lomba debat, juara 1 semuanya. Ini benar-benar penasaran banget nih kalau Fitri, kok bisa sih antara non akademis dan akademis? Kan biasanya ya kalau orang-orang ya, kalau aku lihat di teman-teman aku gitu, biasanya dia pintar di akademis tapi agak menurun di non akademis, pintar di non akademis tapi agak menurun di akademis. Ini kayaknya seimbang banget nih, balance banget. Gimana sih tipsnya supaya balance dengan ini kan masih berarti cangkupannya pendidikan kan, bisa balance antara keduanya, akademis dan non akademis? Kalau dibilang pintar sih enggak ya, jauh banget gitu. Namun saya itu emang dari dulu saya selalu nulis tujuan-tujuan saya. Saya selalu tulis di buku dan saya 2 tahun ke depan harus seperti ini. Saya harus seperti ini. Tujuan-tujuan saya yang harus dicapai itu seperti ini. Dan saya nulis satu-satu, dan saya bagi 3 fase dalam kuliah ini ya. Semenjak kuliah saya 3 fase, jadikan 3 fase. Yang pertama, semester 1 sampai 3 saya harus fokus organisasi. Semester 3 sampai 6 saya fokus pendidikan gitu ya. Saya harus membangun sebuah prestasi. Semester 7 sampai semester 8 saya harus fokus sama akhir saya, sama studi akhir saya, dan fokus di luar agar semuanya seimbang gitu. Gitu, baiklah. Ini jadi tips baru juga ya untuk sobat yang mau mencoba, berarti dibagi-bagi dulu ya. Kalau misalkan kuliah berarti kita bagi beberapa fase, terus juga kalau misalkan pekerjaan gitu kan ya, atau apapun itu, berarti intinya kita benar-benar harus lihat kemampuan kita juga gitu kan ya. Karena kan tadi disebutin kalau sekarang udah lagi nggak fokus sama ajang-ajang nih, karena lagi fokus sama sekolah dulu ya, sama kuliah. Karena tadi disebutin semester 1 sampai sekian fokus di organisasi, kemudian fokus di pendidikan, dan sekarang fokus ke studi akhir. Mantep banget. Karena kan yang saya temui gitu ya. Jadi banyak orang yang terlalu fokus dalam dunia organisasi sehingga dia lupa dalam dunia pendidikan. Lupa bahwa dia itu seorang mahasiswa, bahwa dia itu harus memang nilai tidak menentukan kesuksesan atau tidak, tapi nilai itu sekarang menjadi tolak ukur. Berarti orang akan menilai bahwa nilainya itu bagus, berarti dia mempunyai prestasi yang sangat bagus. Setuju. Jangan sampai kita menyunahkan yang wajib, mewajibkan yang sunnah. Baiklah. Yang mau menyimpan quotes ya, boleh ya, yang tadi disebutkan sama Yupi Amalia ya. Siap. Nah, kalau untuk akademis berarti cuma non akademis yang digeluti, yang benar-benar difokuskan sampai mendapatkan juara, berarti cuma pencaksilat aja, atau ada yang lain? Kalau untuk bidang olahraga ada yang disukai? Enggak, cuma pencaksilat aja. Kalau dulu sih saya suka menari ya. SMA saya ikut kursus menari gitu. Cuma karena sekarang udah gede, udah malu. Sebenarnya kalau misalkan ada unjuk bakat ya di sini, kayaknya bisa banget ya kita lihat kebisaannya seorang Yupi Amalia menari. Tapi sekarang udah enggak berarti ya? Udah enggak, itu waktu SMA, waktu masa-masa saya kecil gitu ya. SMA masa kecil ya. Tapi sebenarnya kalaupun mau dilanjut ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Tapi sekarang fokus dulu aja sama pendidikannya. Baiklah. Kalau tadi ngomongin tentang berarti tips membagi waktu ya, supaya semuanya balance. Nah, kalau misalkan tips untuk berprestasinya Yupi Amalia gimana sih? Soalnya kan kadang tipe orang siap belajar tuh beda-beda kan. Kalau kita ini sobat ya, kalau ngomongin tentang ujian nih, contoh misalkan ujian di sekolah, mau UKK, ujian kenaikan kelas, betul ya? Kalau sekarang nggak tahu nih apa nih ya sebutannya. Nah, biasanya guru tuh suka bilang pokoknya harus belajar, terus dikasih kisi-kisi gitu kan ya. Terus karena keenakan dikasih kisi-kisi, udahlah citil gitu kan ya, alias mudah gitu ya. Citil tuh bahasa apa ya? Bahasa Sunda ya. Cetek gitu kan ya, mudah banget.
Nah, ketika ketika ujian diselenggarakan, taunya nggak bisa. Karena kita kan berpikir mudah, taunya sulit kan, karena kita nggak belajar. Terus juga guru suka mengingatkan jangan SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, kalau Yupi Amalia termasuk yang deadliner atau yang ancang-ancang dari jauh tipe orangnya kalau belajar? Kalau saya, kalau 1 hari baru ngafalin itu bukannya masuk, nggak bisa. Jadi suka stres gitu ya. Suka stres. Malah saya minimal 3 hari sebelum saya UAS atau UTS saya sudah ngafalin gitu. Meskipun ya sudah agak terlalu lama, tapi itu lebih menempel dibandingkan dengan 1 malam baru ngafalin. Gitu. Karena itu jadinya buyar keluar gitu. Kalau waktu untuk belajarnya? Kalau waktu untuk belajar sih saya lebih masuk jam 1 sampai jam 3 subuh. Dini hari? Iya, dini hari. Karena kalau siang itu bukannya waktu buat ngafalin. Gitu. Tapi untuk aktivitas gitu. Kalau subuh kan waktunya hening, jadi mudah banget masuk ke kepala. Baiklah. Tapi kayaknya kalau sekarang ya di saat pandemi nih sobat ya, kayaknya untuk waktu belajar kayaknya bisa ditentukan sama kita sendiri. Kan kalau sebelum pandemi kan pagi kita tuh udah ada di sekolah kan, berarti sore ke malam atau sore ke subuh itu waktunya kita untuk masih bisa banget untuk belajar, karena siangnya mungkin waktunya kita untuk istirahat dulu. Nah, mungkin kalau untuk pandemi sekarang kayaknya udah waktu belajar tuh udah mulai berubah gitu kan ya, benar-benar nggak bisa dipatok kayak misalkan sekarang harus belajar. Bahkan Fitri pun punya keponakan bangun tidur aja dia udah bisa langsung belajar, padahal itu kelas belum mulai gitu kan ya, dimana jam 8 itu baru belajar. Pokoknya intinya kita harus bisa memanfaatkan waktu, apalagi di saat pandemi ini ya. Walaupun memang dilihat sekarang emang keadaan belum membaik sih ya, tapi ada informasi di mana katanya bulan Juli ini di 2021 ini katanya bakal diadakan pembelajaran tatap muka, walaupun sebenarnya kita nggak tahu sih ya apakah bakal diselenggarakan atau tidak. Tapi menurut Yupi sendiri tentang pendidikan di saat sekarang ini gimana nih? Kalau kita ketahui ya, seperti informasi bahwa Indonesia itu berada pada posisi ke-7 dari belakang tingkat pendidikan. Itu berarti itu berada di posisi ke-72. Apa nih? Berarti kita itu benar-benar terbelakang. Terbelakang itu dari segi pendidikan. Nah, berarti kita itu benar-benar harus meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kita lihat juga tadi mengenai pendidikan, itu kekurangan dalam segi minat dalam membaca. Kurangnya minat membaca. Kita tahu bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu terletak pada anak mudanya, anak muda yang berpendidikan. Jika anak mudanya yang memang kurang dalam segi pendidikannya, nggak mungkin dong negara ini akan menjadi maju gitu, malah akan menjadi terbelakang. Setuju sekali. Dan sebenarnya ketika ada info di tahun yang lalu ya, di bulan Maret berarti ya, diinfokan supaya anak-anak sekolah terus juga anak-anak kuliah itu belajar dari rumah, itu sebenarnya semua pada kaget ya. Apalagi orang tua, karena belum siap nih. Aduh, berarti sekarang saya harus sudah jadi guru nih ya, hampir 24 jam menjadi guru untuk anak saya gitu kan ya, lebih double bekerjanya gitu kan. Nah, tapi itu kan pandangan Yupi Amalia tentang pendidikan di Indonesia. Nah, kalau sekarang nih di saat pandemi ini tentang belajar di rumah, pandangannya Yupi Amalia gimana, dan juga tentang rencana ke depan ya, di mana pemerintah bakalan mencoba untuk pembelajaran tatap muka. Gimana nih pandangannya Yupi? Seperti isu-isu yang sekarang sedang berkembang gitu ya, tentang tatap muka bulan Juli. Saya itu sangat setuju sekali. Sangat setuju. Kita itu hampir 1 tahun lebih ya kita belajar di rumah, dan itu memang suatu pembelajaran yang tidak efektif. Dimana meskipun kita dipantau oleh guru-guru kita, kita dikasih tugas, kita disuruh membaca, menulis dan lain sebagainya, tapi itu benar-benar tidak efektif. Meskipun kita dikasih sarana dan prasarana untuk belajar, tapi karena anak-anak itu tidak selamanya dalam pantauan guru, tidak selamanya dalam pantauan orang tua, jadi mereka malah
acuh gitu terhadap belajar, asal mengerjakan tugas tanpa mereka pahami, tanpa mereka kaji gitu apa materi yang mereka dapatkan. Jadi yang penting kita belajar di bulan Juli ini, yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tadi menggunakan masker, hand sanitizer, dan juga tadi saya baca mengenai isu-isu tersebut, yang penting itu dibagi grup atau waktu untuk belajar. Berarti dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok itu menurut saya sangat efektif sekali daripada kita seperti ini terus-menerus yang tidak tahu kapan akhirnya. Iya, betul ya. Semoga aja ya sobat ya, untuk dunia pendidikan terutama untuk di Indonesia sendiri deh ya. Semoga kita bisa maju terus dunia pendidikannya. Tapi buat sobat nih yang mungkin masih merasa takut, karena kan Fitri juga baca ada beberapa yang pasti pro kontra ya kalau seperti ini. Ada juga orang tua yang tidak setuju dan lebih memilih untuk udah deh masih tetap jarak jauh aja belajarnya. Ya sebenarnya itu it's okay ya, karena pemerintah juga melonggarkan hal tersebut dan masih menggunakan sistem tersebut. Dan nampaknya sekarang juga menjadi PR lagi yang tadi Fitri sebutkan, di mana orang tua jadi double kerjaannya, udah menjadi guru di rumah sebagai sebagai ibu gitu kan, tapi sekarang juga menjadi guru sebagai emang guru gitu kan ya. Nah ini juga jadi tambahan untuk ibu atau untuk ayahnya kamu sobat ya, di mana nggak ngerti nih sama pelajaran ini gimana ya, tapi kan sekarang untuk keluar aja kayak susah gitu kan ya. Terus untuk mengakses misalkan kita kayak mau menambah ilmu kan, kalau dulu tuh les gitu kan ya, ada tambahan les, itu pasti kayak susah ya kalau zaman sekarang gitu. Tapi sekarang kan udah dipermudah ya, termasuk Yupi Amalia juga di mana kuliah mengakses segala informasi juga sekarang udah di genggaman ya. Betul sekali. Saya sih sangat bersyukur kita ambil hikmahnya aja dari setiap kejadian dengan adanya pandemi ini. Sekarang tadi Teteh bilang gitu ya, bahwa orang tua itu menjadi double, tapi itu akan membuka pikiran ibu-ibu atau masyarakat setempat tentang pendidikan tadi. Asalnya kan mereka berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting ya, buat apa? Karena ujung-ujungnya ke dapur, ke sumur. Buat apa ujung-ujungnya mencari kerja? Nah, dengan adanya pandemi ini, di mana seorang ibu menjadi seorang pendidik atau madrasah pertama anak-anaknya, itu akan membuka pikiran mereka tersendiri. Bagaimana mendidik anak-anaknya tersendiri? Karena orang tua nggak akan mungkin bisa mendidik anaknya jika mereka memang tidak memiliki pengetahuan. Saya ini dari suatu pengalaman tetangga gitu. Teteh, pengen ajarin dong ini. Ibu nggak bisa. Terus mereka berpikir bilang gitu ke saya, sebenarnya nyesel banget dulu nggak sekolah, karena sekarang nggak bisa, jangankan untuk menghitung, membaca aja nggak bisa. Nah, disitulah dengan adanya pandemi itu terbuka pikiran-pikiran mereka, stigma negatif mereka tentang pendidikan. Akhirnya mereka sadar bahwa pendidikan itu penting, bukan hanya untuk mencari gelar, tetapi untuk menjadi madrasah pertama anak-anaknya, menjadi guru pertama anak-anaknya. Gitu. Karena anak emas itu lahir dari suatu atau dari cetakan emas juga. Gak mungkin anak yang luar biasa lahir dari orang yang biasa. Iya, betul sekali, setuju sekali. Berarti ini salah satu bukti di saat pandemi ini bukan menjadi penghalang segalanya, bahkan ini salah satu hikmah yang bisa kita lihat ya sobat ya. Ini menjadi pikiran kita lebih terbuka ketika kita dikasih masalah seperti ini nih, tantangan seperti ini, ternyata ada hikmah di mana ternyata ini nih gunanya kita berpendidikan, punya pendidikan tinggi gitu ya, minimal kan sekarang wajib belajar 12 tahun gitu kan ya. Yang penting kita tuh bisa mendidik diri sendiri, dan ketika kita udah punya keluarga, punya anak, nah kita bisa mendidik anak kita gitu ya. Itu pentingnya suatu pendidikan. Nah, dan diingatkan juga ketika lagi pandemi ini, karena kan aku juga punya keponakan yang emang masih SD nih Yupi ya, dimana dia juga kadang kebingungan nih, aduh ini pelajarannya kok susah ya, kok nggak ngerti ya. Itu kan jadi hambatan juga ya, karena kan kita kalau lagi kesusahan, lagi kebingungan, pasti nanya itu sama
sama guru secara langsung. Tapi kan sekarang buktinya guru juga sibuk nih. Guru ngatur nggak cuma satu orang siswa aja, bahkan ada guru yang ngatur beberapa kelas gitu kan ya. Nah, ini bisa banget jadi solusinya sobat nih ya. Kalau misalkan sobat lagi kebingungan tentang materi pelajaran, sobat bisa banget nih Yupi Amalia ya. Fitri penasaran nih, Yupi Amalia pengguna IndiHome Study nggak nih? Betul sekali. Pengguna ya? Saya pengguna banget karena kan saya kalau ke perpus ya jauh, membutuhkan waktu. Nah, di sini karena sekarang sudah canggih, sudah modern dengan teknologi, saya menggunakan IndiHome dari 2020 kalau nggak salah. Karena di situ sudah banyak banget dengan fitur-fitur barunya, banyak ada buku, ada video. Di situ saya mengambil referensi saya untuk kuliah. Gitu. Jangankan saya gitu, adik saya juga karena kita tinggal masukin kelas. Gitu. Sudah ada buku-buku serta soal-soal untuk kita belajar. Gitu. Jadi sangat mudah banget. Betul sekali nih sobat ya. Jadi buat sobat yang benar-benar membutuhkan yang cepet gitu kan ya, pengen nanya soal yang susah atau pengen mempelajari lebih dalam lagi, karena kan kalau sekarang les, aduh kayaknya emang udah ngerasain magernya untuk bepergian, jadi kayak ya udah sih, udah di rumah aja, kayaknya ini harus di rumah aja juga nih ya, dimana kamu bisa nanya, ibaratkan aku pengen nanya ke guru les, nah kamu bisa banget pakai IndiHome Study sobat ya, dimana yang tadi udah disebutin sama Yupi Amalia, bisa mengakses buku-buku ya, terus juga sobat bisa mencoba try out yang disediakan ya oleh platform IndiHome Study, terus juga ada sertifikasi kalau sekarang Yupi ya, karena sekarang saya lihat juga tuh banyak banget fitur-fitur baru gitu. Betul. Yang pertama kita bisa tes TOEFL. Betul sekali. Itu sangat mempermudah kita untuk ya nggak perlu jauh-jauh tes TOEFL. Itu sudah disediain. Yang penting kita mau ada sertifikasi dan lain yang sebagainya, itu sangat mempermudah kita sebagai mahasiswa atau siswa untuk belajar. Kita sekarang nggak usah repot-repot lagi dengan dengan fasilitas atau sarana, karena sekarang sudah ada, tinggal kita mau dan jalankan gitu. Betul sekali ya. Terus juga kan ini kalau misalkan tingkatan SMA ya Yupi ya, dimana kan kalau kita tuh masih mencari jati diri gitu, masih mencari apa nih kesukaannya kita, apa ya yang bakal kita ambil nanti ketika masuk kuliah gitu kan ya. Nah biasanya kan kalau di zaman SMA itu kita ya pernah banget merasakan ikutan tes minat bakat. Ya, Yupi pernah ikutan nggak tes minat bakat, dimana kayak ada kayak apa ya soal-soal gitu, terus dikumpulin, terus poinnya berapa, terus kita dikasih tahu kalau kita tuh minat bakatnya di sini gitu kan ya. Nah kalau dulu seperti itu, dan sekarang tuh kalau dilihat-lihat juga tes minat bakat juga lumayan nih ya, kalau mau ikutan yang benar-benar serius gitu kan ya. Nah kamu nggak usah pusing-pusing ya mencari platform yang lain lagi, karena udah satu cangkupan, udah all in one banget. Sobat tinggal punya ya, memiliki paket IndiHome Study. Diulang lagi, di mana sobat bisa mengakses buku-buku, terus juga mengakses materi ujian, sertifikasi TOEFL dan TOEIC juga udah ada di sana. Dan yang paling penting buat kamu nih ya, yang kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA, bisa banget ikut minat bakat di situ ya. Keren abis pokoknya ya. Dan ada ditambahin? Menurut saya IndiHome itu ya masuk ke semua kalangan gitu ya. Iya, karena betul. Ekonomisnya gitu. Betul jadi, sekali. Merasa bahwa ini tuh ya tidak terlalu mahal. Jadi masuklah untuk semua kalangan, hemat gitu. Dalam waktu yang memang dengan tadi all in one. Jadi memberikan saya peluang banget untuk belajar, mempermudah saya untuk belajar gitu. Betul sekali. Jadi buat sobat yang mau tahu lebih lanjut ya tentang IndiHome Study, bisa langsung cari info lebih lanjutnya nanti di IndiHome Study ya, bisa di searching juga ya di Google, atau kamu juga bisa nanti kepoin segala informasinya di Instagram sosial medianya Telkom Regional 3 di @telkomjabar atau di WiFi ID Jabar. Oke? Siap. Thank you banget loh Yupi udah ngobrol bareng Fitri
Fitri selama ini ya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya juga terima kasih karena udah diundang, diberikan kesempatan untuk hadir tentunya di IndiHome ini. Alhamdulillah. Boleh dong kasih tips terakhir, entah saran ataupun apapun, dan dipersilahkan juga Yupi mau ngepromosiin dirinya Yupi gitu kan ya, sosial media boleh, silahkan. Kalau tips yang memang sekarang nih banyak ditanyain ya, sering nge-DM ke saya gitu. Gimana sih tips sukses untuk usia muda gitu. Kalau berbicara soal sukses, saya belum sukses ya, karena persepsi sukses saya dengan Fitri itu berbeda ya. Belum tentu menurut saya sukses, belum tentu juga menurut Teteh sukses gitu. Contoh, Teteh sekarang udah menjadi penyiar, udah menjadi seorang pebisnis, lulus kuliah. Mungkin menurut saya, oh ya, itu udah sukses banget nih. Tapi menurut aku sendiri enggak, belum tentu gitu. Tapi ada beberapa tips yang memang ini nih banyak ditanyain untuk sukses di usia muda gitu. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan dalam diri kita. Dengan yang realistis gitu. Mungkin banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa usia muda itu adalah usia waktunya untuk bersenang-senang. Tapi itu adalah hal yang menurut saya salah. Karena kadang mereka lupa dengan kebiasaan tersebut, mereka tidak melihat dampak dari kebiasaan yang mereka lakukan saat ini. Karena kan apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak pada masa depan kita. Contoh, ada sebuah pepatah mengatakan oleh M. Kong kalau nggak salah, bahwa pendidikan atau hal yang kita lakukan saat ini adalah paspor kita untuk masa depan. Apa yang akan kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang akan kita dapatkan di masa depan. Terus yang kedua, kita harus bisa menjadikan keunikan dalam diri kita. Karena jadikanlah suatu kekurangan dalam diri kita itu menjadi suatu kelebihan. Jangan sampai kekurangan kita itu menjadi suatu hambatan atau membuat kita menjadi down. Mungkin untuk menjadi unik itu memang sulit ya, karena tidak semua orang itu suka dan tidak semua orang juga tidak suka. Namun jika kita ketemu dengan orang seperti itu gitu ya, yang membuat kita runtuh dengan tujuan kita, yang membuat supaya kita down, kita acuhkan saja, karena itu menjadi suatu kekuatan buat kita untuk menjadi sukses. Kita barengi semua itu dengan usaha. Yang ketiga, kita jangan sampai menghindari suatu kegagalan. Karena kegagalan menurut saya itu adalah suatu pengalaman, di mana kegagalan itu akan menjadi suatu modal kita untuk menjadi sukses. Kita gali pengalaman-pengalaman dari suatu kegagalan tersebut, kita hilangkan dampak negatifnya dan kita ambil positifnya. Kita terus belajar dari situ sampai kita berada pada titik, oh inilah tujuan saya. Dan yang terakhir, kita tentunya jangan lupa berdoa dan usaha, karena itu merupakan suatu hal yang memang perlu gitu. Kita bangun setiap tujuan, setiap langkah kita dengan suatu usaha dan doa, karena percuma kita mempunyai tujuan, kita mempunyai terus berwacana tanpa suatu aksi gitu. Siap. Luar biasa sekali. Boleh dong ya agak keprok dikit. Ini benar-benar closing statement yang luar biasa sekali ya dari seorang Neng Yupi Amalia sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat 2020. Benar-benar sangat menginspirasi, dan semoga saja obrolan dari awal sampai akhir sekarang ini benar-benar menjadi sebuah manfaat untuk sobat yang mendengarkan tentunya ya. Thank you so much sekali lagi untuk Yupi Amalia sudah hadir di sini ya. Sudah mengundang nih. Datang ke sini, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi. Amin. Semoga lancar kuliahnya dan lancar segala-galanya, dan yang paling penting sehat selalu. Iya pasti. Baiklah. Pokoknya thank you juga nih buat sobat yang sudah mendengarkan hari ini ya di episode pertama Digital Inspiring Talks bersama Duta Pendidikan Jawa Barat 2020 Neng Yupi Amalia. Dan ini masih akan ada beberapa episode lain ya. Cuma kalau misalkan di tengah-tengah nih sobat lagi dengerin terus juga punya ide gitu kan ya, atau punya seseorang yang pengen banget nih
sama Telkom Jabar, coba dong undang ini, undang itu, boleh banget. Sobat tinggal mention aja atau DM aja, boleh mention di kolom komentar di YouTube channel atau ke DM langsung aja ke @telkomjabar atau di @wifi ID Jabar. Oke, baiklah kalau gitu Fitrinya pamit, sampai jumpa di next episode selanjutnya ya. Stay safe and stay healthy and bye bye.